Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi biologi kelas 10 KPR kita akan membahas tentang kingdom, fungi atau jamur ya. Jadi artinya jamur itu tujuannya sebenarnya mengidentifikasi ciri-ciri umum jamur, kemudian menjelaskan dasar pengelompokan jamur, mendeskripsikan perbedaan macam-macam jamur, dan juga mendeskripsikan cara reproduksi jamur. Nah, ini contoh macam-macam jamur yang ada di lingkungan sekitar. Ya, mungkin salah satu kalian ada yang paham ya. Jadi jamur itu ada yang beracun dan juga ada yang juga untuk konsumsi untuk manusia. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara pengelompokan jamur? Apakah ciri-ciri karakteristik jamur? Kemudian apakah syarat-syarat hidup jamur? Nah, kemudian ini contoh dari jamur yang berbentuk payung, kemudian bulat, ya ada juga kuping. Ini sebenarnya 3 jamur ini masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar ya. Jadi kalau biasanya kalau jenis tanaman yang bentuk jamurnya itu seperti payung itu biasanya kita temui ketika pada saat musim hujan ya, iklimnya itu lembab. Jadi biasanya itu banyak sekali daerah-daerah pekarangan dekat-dekat belakang rumah ya. Jadi sekitarnya masih banyak-banyak pepohonan ya. Jadi daerah area persawahan juga itu biasanya banyak sekali ditemui dengan jamur berbentuk payung ini. Kalau untuk jamur bulat ini biasanya diragikan sendiri ya. Ini buatan ya sebenarnya ya. Rata-rata ini biasanya itu sebagai tambahan makanan ya, biasanya seperti pembuatan capcay dan mie dan lain sebagainya. Kalau untuk jamur kuping ini juga bisa lah dikonsumsi sebenarnya. Itu biasanya bisa dicampur dengan pembuatan mie dan makanan-makanan lainnya. Ini jamur kuping biasanya ini diproduksi di mal-mal ini juga banyak. Nah, untuk ciri-ciri umumnya, jadi untuk eukariotiknya itu memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil, dan juga multiseluler, beberapa memiliki zat warna dan pendapat nutrisi dengan absorpsi, bentuknya bermacam-macam, dan dinding sel tersusun dari zat kitin. Dan untuk strukturnya ini dari hifanya itu memiliki, jadi jamur ini memiliki benang-benang halus, kemudian septanya itu sekat, jadi dindingnya itu memiliki sekat-sekat, dan juga hifa. Senositiknya itu tidak berseptum, dan juga miselia hifa bercabang membentuk anyaman. Ya, ini kalau dilihat dari mikroskop biasanya kelihatan bentuknya seperti anyaman. Nah, untuk miselium vegetatif itu menyerap makanan dan juga menghasilkan spora. Nah, jadi hostoriumnya itu ujungnya hifa. Nah, ini contohnya seperti ini dilihat dari mikroskop ya. Jadi dia itu memiliki sekat berserat seperti anyaman. Kemudian ini bagian-bagian dari fanya jamur. Kemudian cara hidupnya itu heterotrof, jadi memperoleh zat organik dari sisa organik mati, misalkan daun-daun, kertas, dan juga bangkai. Nah, jadi biasanya kalau jamur-jamur yang tumbuh pada organisme mati, daun kertas, bangkai atau lumut itu sebenarnya beracun ya, rata-rata beracun. Dan untuk parasit memperoleh zat organik dan juga hidup yang lain seperti inang. Jadi ini tidak layak dikonsumsi. Jadi untuk simbiosisnya memperoleh organik dari organisme hidup lain. Jadi dia tuh bisa tumbuh pada organisme lainnya, apalagi barang mati, tapi bukan benda loh ya. Atau manusia atau yang sudah busuk, atau seperti tanaman-tanaman yang sudah busuk, yaitu biasanya dia tumbuh dengan di organisme lainnya. Jadi dia menyerap dan juga makanan dari apa yang dia tumbuhi. Jadi asalnya itu dari mana? Misalkan dia asalnya dari pohon, dia tumbuhnya di pohon yang sudah bosok bisa, atau yang agak tingkat kelembabannya tinggi juga bisa. Jadi habitatnya itu di daratan dan juga di lautan. Jadi kalau jamur ini sebenarnya bukan hanya di daratan saja ya, di lautan juga, di dalam laut juga ada ya. Terus kemudian di tempat yang lembab.
mengandung zat organik dan juga lingkungannya asam dan juga manis. Kemudian untuk jari, ini dari proses dari reproduksi dari jamur itu sendiri. Jadi sebenarnya reproduksinya jamur ini asexual ya, jadi strukturnya itu menghasilkan spora. Kemudian dia mengalami germinasi dan juga plasmogani, dan juga tahapnya itu ke tahap meiosis. Jadi ini dari contoh dari reproduksi aseksualnya. Untuk struktur penghasil spora ini Spongarium conidium. Nah, ini jadi kalau sporanya itu memecah apalagi terkena angin ya, biasanya itu bisa menimbulkan spora yang menghasilkan jamur-jamur baru. Kemudian Sporangorium. Nah, ini contohnya Sporangorium seperti ini. Conidium ini contohnya. Kemudian untuk pengelompokan jamur atau fungi ini adalah Zygometeona dan Muscocedo dan juga Asmomycocina dari Kamir, dan juga Basidiomydotina dan juga jamur jerami. Nah, untuk dari tabel-tabel perbedaan jamur itu sendiri ini sebenarnya sama ya, banyak mengalami persamaan, tapi yang membedakan itu dari hifanya, jadi Zygomicotanya itu bersifat senositik. Nah, untuk reproduksi seksualnya, nah ini seperti ini contohnya dari proses seksual aseksualnya ya. Jadi untuk Zygomicotina, ciri-cirinya itu hifanya itu tidak bersekat, jadi dinding sel dan juga zat kitin, sapori dan juga parasit. Reproduksi seksualnya dengan Zygosporangium dan juga reproduksi aseksualnya dengan Spongariopospira. Ini jadi jenis dari Zygomicotina. Nah, ini contohnya dari Zygomicotina. Nah, ini gambar daur dari hidup Zygomicotina. Dan juga ini contohnya ya, Sporangrium, Sporanicopo. Nah, jadi untuk divisi dari Ascomycotina itu sebenarnya ciri-cirinya hifa bersekat, saporoid parasit, bersimbiosis dengan alga biru, dan juga reproduksi seksual dengan Ascus membentuk Ascocard, dan juga reproduksi seksualnya dengan Conidium. Jadi untuk reproduksi seksualnya pada Ascomycota ini seperti ini. Jadi kalau misalkan slide saya ini kurang jelas, kalian bisa langsung browsing ya. Jadi judulnya kamu klik di Google, jadi reproduksi, ketikkan reproduksi seksual pada Ascomycota itu nanti muncul sendiri lebih jelasnya. Ini dari bentuk-bentuk Conidium ya, ini bentuknya dari Ascocarps. Nah, untuk dari divisi Basidiomycotina ini ciri-cirinya bersifat sekat, saporoid parasit bersimbiosis, membentuk mycozida, reproduksi seksualnya dengan Basidiospora dibentuk dalam basidium, dan juga reproduksi aksesualnya dengan Conidiospora. Nah, ini contohnya tuh buah ya pada Basidiomycota, ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti jamur payung ya. Jadi sebenarnya jamur payung ini ada yang layak konsumsi, ada yang tidak. Dan kemudian ini contohnya, ini adalah beberapa tonjolan ya yang dibentuk dari Basidium. Sebenarnya bisa melebihi dari 4 loh. Ini contohnya. Nah, jadi untuk divisi Deuteromycota, ini umumnya bersifat parasit, hifa bersekat, dan juga disebut fungsi imperfecti, dan juga reproduksi aseksualnya dengan pembentukan Conidiosporanya. Jadi manfaatnya ini jamur pada kehidupan manusia itu dari Zygomicota itu menghasil jamurnya menghasil tempe. Jadi kemudian asamofarat dan juga makanan dan polyesternya. Kemudian ini Rhizopus liver ini pembusukan roti, dan juga mucor saporit pada kotoran hewan dan juga tape.
ya. Jadi Ascomycota ini raginya itu untuk roti, kemudian nira untuk tuak dan juga menghasilkan antibiotik, menghasilkan keju dan juga kecap sake, dan juga sumber protein tinggi dan juga makanan ternak. Nah, ini contohnya dari Asparagus fumigatus, Asparagus niger dan juga Asparagus flavus. Nah, ini Basidiomycota. Ini sebenarnya dapat dimakan ya, dapat dikonsumsi. Jadi itu terdapat pada tumbuhnya itu parasit dari tebu dan juga jagung, jamu sintak dan juga jamur merang. Ya, ini biasanya ini jamur merang enak banget rasanya ya. Kemudian Deuteromycota ini penyebab penyakit kaki atlet. Ya, jadi kalau dikonsumsi terus kemudian penyebab penyakit busuk pada tanaman, penyerang tanaman kentang dan juga tomat, pisang dan juga tembakau. Ini contoh dari Epidermophyton dari Focusum. Ini contohnya yang menyerang pada kaki. Terus kemudian jamur sintek merang, jamur tiram ya. Ini untuk contoh dari alga layer fungal hippopie. Ini biasanya tumbuh pada daerah lumut-lumut ya. Ini parasit. Kemudian untuk mutualisasi jamur ini lumutnya kerak. Kemudian mycorrhiza. Nah, untuk licen lumut kerak itu berdasarkan fungsinya itu divisi Ascomycota dan juga fungsi Basidiomycota. Untuk lumut kerak itu sendiri jamurnya mendapatkan bahan organik dari ganggang yang dapat berfotosintesis. Untuk reproduksinya, reproduksi aseksualnya itu dia mengalami fragmentasi kelompok sel ganggang yang diselubungi oleh hifa jamur terdapat pada permukaan tubuh dan juga licin. Jadi ini tipe-tipe lumut ya pada kerak. Ya, ini jangan coba-coba, ini memabukkan jadi tidak bisa kamu makan. Kemudian untuk manfaat licin itu sebagai organisme perintis, indikator pencemaran lingkungan dan juga indikator pH dan juga sebagai obat-obatan. Jadi sebenarnya untuk licin ini obat-obatannya itu hanya pilihan ya. Jadi masih ada yang beberapa yang beracun dan juga hanya bisa dibuat sebagai bahan pembuat obat-obatan. Nah, jadi contohnya lumut kerak ini berbentuk lembaran hijau keabu-abuan di pohon, kemudian berbentuk coretan pada pohon dan mengganti seperti rambut dan juga kulit pohon, hidup di salju. Ini bisa juga makanannya rusa kutub, kemudian bahan kertas lakmus dan juga bahan-bahan sebagai obat-obatan. Nah, kemudian untuk mycorrhiznya, jamur dapat memperluas bidang penyerapan akar tumbuhan, kemudian menyediakan mineral untuk proses fotosintesis. Nah, ini pengelompokan mycorrhiza. Nah, manfaatnya ya, membantu proses penyerahan air dan juga melindungi akar dari kekeringan, melindungi akar dan juga dari infeksi jamur lain, dan juga merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh hifa dan juga jamur. Kemudian simbiosisnya ini contoh dari lumut kerak, bisa kalian baca sendiri. Kemudian mycorrhizanya ya, ini contohnya. Nah, ini contoh dari mauliat seperti ini. Oke, demikian dulu untuk materi jamur. Jika kurang jelas silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.